Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Fauzi. Jadi hari ini saya mau bahas sedikit tentang pemasangan electric fan di Mazda MR-90. Jadi nanti saya akan pakai alat ini, pakai digital thermostat. Nah, gimana cara pasangnya? Nanti saya akan coba kasih info sedikit. Nah, jadi tuh awalnya kan ada bunyi kertek dari daerah sini nih. Nah, terus pas coba dicek, awalnya kan dikira itu rantai ketengnya. Tapi ternyata pas dicek itu malah kipasnya yang patah. Tadinya kan ngikut sama mesin, tapi akhirnya kita akan coba ganti pakai electric fan aja. Nah, ini radiatornya udah dibuka. Gampang sih buka radiatornya tuh. Jadi cuman ada 4 baut. 1 di bawah, 1 di bawah, 3 sama 1 lagi di bawah. Nah, untuk pemasangan listrik di digital thermostatnya sendiri, ini kan ada 4 pin. Nah, yang ini nanti masuk ke positif. Ini positif ini disambungin ke starter mesin, starter mobil. Jadi kalau kita kuncinya kita cetek, dia akan nyala. Nah, ini masuk ke asa ya, ke bodi. Nah, yang ini juga nanti, ini tuh sebenarnya 2 kutub negatif, tapi nanti dia akan jadi sakelar nih 2 ini. Nah, jadi nanti yang satu disambungin aja ke sini di bypass. Nah, yang satu lagi itu nanti akan disambungkan ke relay, ke kutub negatifnya relay. Gitu. Jadi total di sini tuh akan ada 4 kabel. Oh iya, sama satu lagi nih untuk probe-nya nih, untuk pengukurnya. Gitu. Jadi nanti akan ada 4 kabel ya, yang 3 kabel yang ke depan. Yang untuk masa relay, untuk masa ke bodi, sama positif ke kunci kontak. Nah, ini untuk rumah relaynya. Jadi yang biru ini kita ambil ke kunci kontak. Jadi kalau dia kontaknya dinyalain, berarti ini relaynya aktif. Kenapa harus ngambil dari kunci kontak? Soalnya kalau nggak ambil dari kunci kontak, ini nanti si extra fan-nya bakal nyala terus. Kalau misalnya suhunya panas atau mencapai sesuai dengan digital thermostatnya. Terus ini dari yang kutub negatif ya, dari termostat nih. Jadi sebagai saklarnya. Kalau misalnya si digital thermostat suhunya udah masuk, udah mencapai, nah dia yang akan menyalakan. Nah, kalau yang ini kabel hitam nih yang ada sikringnya, itu nanti ke aki positif, dan yang kuning ini nanti akan ke electric fan nya positif juga. Itu untuk yang oranye ini ke pin relay nomor 85. Yang ini biru yang ke kunci kontak itu yang 86. Yang kuning itu yang 30. Yang kuning ini nih yang 87 karena ke arah electric fan nya. Kalau yang ada sikringnya nih yang hitam, yang ke aki itu nomor 30. Nah, ini nih ya. Nah, teman-teman, ini radiatornya udah dipasangin kipas karimun. Jadi si kipasnya ini ditaruhnya agak ke sebelah kanan. Jadi dia kakinya tuh ada 4. 1, 2, 3, 4, sama pinggirnya tuh nanti dipotong.
Nah, ini dipotong supaya nggak mentok. Nah, jadi buat pengguna Mazda MR yang mau pasang extra fan Karimun, ini masang kipasnya harus ke sebelah kanan, soalnya kan dia pulinya agak di sebelah kiri supaya nggak mentok. Jadi kira-kira tuh pulinya ada di sebelah sini, jadi dia nggak mentok ke motornya gitu. Nah, ini tinggal kita pasang aja untuk extra fan, electric fan-nya. Nanti kita bakal coba lagi. Nah, oke. Sekarang semuanya udah dipasang, udah diisi air juga radiatornya semua. Untuk pemasangannya tadi nggak bisa kita rekam, soalnya susah, nggak ada yang pegangin. Nah, dia kan pulinya sebelah sini agak ke kiri, jadi kita pasangnya agak masuk ke sana ke kanan. Jadinya nggak mentok, pas. Dan suara mesinnya juga jadi lebih enak. Belum dibawa jalan sih, ini lagi di tes nyala dulu. Nah, untuk propnya atau pengukur suhunya ini saya cuman tempel di selang kecil ini di dekat outlet. Jadi kan kalau ini tuh prop atau pengukur suhu untuk temperatur di speedometer. Kalau ini untuk digital thermoswitch. Jadi nanti yang mengukur suhunya di sini. Emang pasti nggak akan sama sih ini dengan ini. Jadi nanti kita coba sesuaikan aja yang di dashboard sama yang di sini. Gitu. Kenapa nggak ditempel aja ke air? Sebenarnya bagusnya sih ditempel ke air. Cuma nanti kita harus bikin dudukannya lagi segala macem. Dan agak riskan juga sih, mendingan ditempel aja kalau saya. Tapi kalau buat yang lain, kalau mau ditanam itu lebih bagus. Nah, ini thermo switch digitalnya. Jadi di sini tuh ada dua angka atas bawah. Nah, yang atas ini menunjukkan suhu sekarang, suhu yang di selang tadi. Di sini kan kebacanya 45,9 atau 46. Nah, yang bawah itu ini suhu untuk menyalakan electric fan-nya. Jadi kalau suhunya itu udah di atas 75 derajat, dia akan nyala. Kita akan coba tes dulu di 75 derajat. Cara ngaturnya, di sini kan ada dua tombol nih, ada set sama C atau derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Nah, kita coba pencet yang set. Ini kan dia muncul nih. Nah, untuk kalau kita pencet bawah, dia pengaturan suhunya akan turun. Jadi kita misalnya pengen di suhu 70 derajat, mulai dari 70 derajat dia nyala. Tinggal kita turunin aja. Nah, misalnya kita pengen 71, tinggal dinaikin aja. Nah, ini cara ngaturnya. Jadi pengaturan itu sesuka kita aja pengen nyalanya kapan gitu. Nah, ini kita mau coba tes nyala electric fan-nya dulu. Jadi kita coba tunggu suhunya sampai di atas 70 derajat. Nah, ini kan 72 nih. Nah, dia ada lampunya, berarti lagi nyala. Kita coba lihat ke depan. Kipasnya nyala dia. Dan ini tuh nanti akan mati di suhu 70 karena saya setelnya kan 2. Nah, coba kita lihat. Ayo dong, turun dong.
akinya jadi 12,5 volt, 12,5 volt. Kondisi idle, kipasnya nyala, ini AC juga nyala. Nah, dia matikan, suhunya turun di 70, di bawah 70 dia mati. Kipasnya matikan. Dia nyala lagi kipasnya. Dan ternyata tadi udah coba diukur 70 derajat itu ternyata sama dengan sekitar 82. Kenapa? Soalnya tadi pas sekitar 70 sampai 71 si suhu ini tuh tiba-tiba turun. Nah, itu menandakan termostatnya lagi ngebuka, tapi tiba-tiba airnya naik lagi. Berarti di suhu 70-an ini, 70 sampai 72 itu sama dengan suhu 82 gitu. Jadi perbandingannya hampir 10 derajat antara di dalam air sama di luar selangnya itu. Ya, kira-kira gitu aja teman-teman untuk pemasangan electric fan di Mazda MR. Nanti kita mau coba tes jalan dulu. Ini kan baru tes running aja mesinnya, belum dijalanin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat sore.